sabar dan melimpah-limpah kasih setia-Nya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang taat akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam pencobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersuka cita menantikan datangnya kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali.
akan mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Kita membaca dengan responsoria. Berkiralah bersama-sama Dia sekira-kiranya, hai semua orang yang bergabung karenanya, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang banjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan menyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya.
GKPI Padalarang, namun dikarenakan jarak yang lumayan jauh dari Raja Mandala ke Padalarang, juga seiring dengan padatnya arus lalu lintas sehingga jarak tempuh dari Raja Mandala ke Padalarang membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, maka itu amat timbullah keinginan kami pada saat itu untuk mendirikan pos kebaktian di Raja Mandala. Nah, keinginan itu disambut baik oleh PHD GKPI Padalarang dan menyatakan siap untuk melayani ke Raja Mandala baik pun dalam kebaktian dewasa maupun sekolah minggu dan kategori yang lainnya. Pimpinan Sinode GKPI setelah membaca mengenal 1. Surat pengurus harian resort persiapan Raja Mandala nomor 02 dari GKPI garing PT garing 25032225 tanggal 25 Maret 2025 untuk meresmikan jemaat GKPI persiapan Raja Mandala menjadi jemaat khusus. 2. Surat keputusan pimpinan Sinode GKPI nomor 341 dari T.7 dari 3 Romawi dari 2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang pemekaran GKPI Resort Padalarang dibagi menjadi 2 jemaat khusus, yaitu GKPI Jemaat Khusus Padalarang dan GKPI Jemaat Khusus Persiapan Raja Mandala. Mengingat tata gereja dan peraturan rumah tangga GKPI menimbang bahwa demi kelancaran dan peningkatan pelayanan di tengah-tengah GKPI secara umum, maka dipandang perlu meresmikan GKPI Jemaat Khusus Persiapan Raja Mandala dengan menerbitkan surat keputusan. Memutuskan menetapkan pertama, meresmikan GKPI Jemaat Khusus Persiapan Raja Mandala di Gereja Kristen Protestan Indonesia wilayah 11 Jabodetabek Jawa Kalimantan pada Minggu 6 Juli 2025 oleh Bishop GKPI Pendeta Abdul Taur MPH atas nama GKPI. Kedua, berkedudukan di GKPI Jemaat Khusus Persiapan Raja Mandala. Ketiga, terhitung sejak tanggal ditetapkan. Keempat, surat keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah dicabut jika terdapat kekeliruan untuk perbaikan. Demikian surat keputusan ini diperbuat dan disampaikan kepada jemaat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Kecamatan Siantar pada tanggal 1 Juli 2025. Pimpinan Sinode GKPI Bishop Pendeta Abdul Taur MPH, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Kumala Menteri MPH. Demikian surat peresmian keputusan peresmian GKPI wilayah 11 Jabodetabek Jawa Kalimantan periode 2025-2030. Untuk itu yang kami sebutkan namanya pengurus jemaat mohon hadir ke depan menghadap ke jemaat. Pengurus harian jemaat, pemimpin jemaat sesuai SK pimpinan Sinode GKPI. 2 sekretaris jemaat, Insinyur Ajun Nainggolan. 3 bendahara jemaat, Penatua L.O. Samosir. Berikut seksi-seksi. 1. Seksi Pembinaan Pelayanan Rohani, Penatua Enggoru Sinaga. Yang kedua, Seksi Pekabaran Injil, Penatua S. Goru Sibotang. Yang ketiga, Seksi Diakonia M. Sagala. Yang keempat, Seksi Musik Nyanyian Kur R. Goru Sagala. 5. Seksi Sekolah Minggu Y. Goru Sagala. 6. Koordinator Pemuda Pemudi Penatua R. Sagala. 7. Seksi Pemuda Pemudi Winto Naimbaho. 8.
Papan Seksi Perempuan R. Boru Sagala. Kurang ada saja ya. Betul-betul terus bisa dilakukan. 9. Seksi Pria D. Tambunan. 10. Seksi Lansia dan Adong Bebe. 11. Seksi Kesehatan Winda Boru Sagala. 12. Seksi Pendidikan belum ada. 13. Seksi Sarana dan Prasarana Penatua B. Sinaga dan R. Purba. Seksi Usaha Penggalangan Dana semua jemaat. Bagian ketiga penasehat sudah belum ada. Yang keempat pengawas harta benda dan keuangan atau disebut PHBK R. Sagala gelar Oku Riandi. Yang berikut penatua aktif. Siapa satu warna itu berarti? 1. Penatua Rekman Sagala. Yang kedua penatua Nomri Sibulian. Yang ketiga penatua Rupadlan Butar. Yang keempat penatua Risman Sitanggang. Kelima penatua Lisper Oloan Samosir. Yang keenam penatua Nurleni Elfrida Boru Sinaga. Yang ketujuh penatua Nurmala Boru Siagian. Yang kedelapan penatua Robert Sagala. Yang kesembilan penatua Bona Sinaga. Yang ke-10 penatua Sani Rosmaida Boru Suwokan. Demikian ditetapkan tanggal 1 Juli 2025 oleh pimpinan Sinode GKP Piso Pendeta Abdul Taur MPH, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Umala Undang MPH. Demikian surat keputusan pimpinan dan lampirannya berikutnya akan diserahkan kepada pimpinan Sinode GKP Piso. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Pada hari ini Minggu 6 Juli 2025, saya meresmikan GKP Raja Mandala menjadi GKP Jemaat Khusus Persiapan Raja Mandala di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk. Kami undang Bapak Ibu menghadap ke depan. Sebelum Bapak Ibu dilantik menjadi majelis lengkap GKP Jemaat Khusus Persiapan Raja Mandala, kami perlu tahu ketulusan hati Bapak Ibu untuk mengerjakan tanggung jawab ini. Apakah Bapak Ibu bersedia dilantik menjadi majelis lengkap GKP Jemaat Khusus Persiapan Raja Mandala periode 2025-2030? Jika Bapak Ibu bersedia, katakanlah, saya bersedia, kiranya Tuhan memberi saya kekuatan. Saya bersedia. Jika demikian, maka pada hari ini Minggu 6 Juli 2025, saya melantik Bapak Ibu menjadi majelis lengkap GKP Jemaat Khusus Persiapan Raja Mandala periode 2025-2030 di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
kasih dan pertolongan Tuhan, GKP Jemaat Khusus Persiapan Raja Mandala diresmikan pada Minggu 6 Juli 2025 oleh Bishop GKPI Pendeta atau Pendeta. Tuhan memberkati jemaat ini. Kita berdoa. Puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang setia, menyertai dan memelihara hidup dan kehidupan kami, sehingga pada hari ini di dalam persekutuan kami boleh bersukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dari segenap hati, jiwa kami, untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk setiap acara yang sudah berjalan di dalam peresmian Jemaat Khusus Persiapan GKPI Raja Mandala. Ketika kami mendengarkan sejarah berdirinya GKPI Raja Mandala ini, banyak tantangan, cobaan, dan pergumulan yang mereka hadapi. Tetapi mereka tetap di dalam iman percaya mereka untuk menghadapi segala tantangan dan pergumulan itu. Sehingga pada saat ini, hingga saat ini, masih boleh berdiri, bersaksi dalam mengikut Tuhan.
disapa lewat surat Rasul Paulus ke jemaat Galatia dengan panggilan menjadi ciptaan baru, menjadi ciptaan baru, the new creation. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini Rasul Paulus, ini seorang misionaris yang luar biasa, juga menjadi seorang teolog yang handal, karena ajaran Rasul Paulus inilah yang hampir ditiru, diikuti oleh Martin Luther dan gereja-gereja Lutheran ini, terutama tentang ajarannya tentang anugerah. Nah, dia juga bukan hanya seorang pengkhotbah yang besar, tetapi dia juga adalah seorang penulis yang baik. Jadi dalam firman ini kita sudah mendengar tadi, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Jadi dia menulis dalam bahasa Yunani dan menuliskan surat-surat itu berbentuk penggembalaan, pengajaran, nasihat kepada jemaat-jemaat. Ada 13 jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus dan itu disuratinya, diikutinya. Nah, kali ini kita bagian dari kitab Galatia, bahwa dalam bagian terakhir dari pasal 6 kitab Galatia ini, Rasul Paulus menuliskan tentang pentingnya, lebih penting menjadi ciptaan baru daripada harus kita mengikuti tradisi-tradisi hukum Taurat seperti disebutkan oleh Rasul Paulus di sini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara,
Sesungguhnya Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini tidak menghilangkan satu iota pun dari Taurat itu. Satu titik pun tidak dihilangkan dari situ. Tetapi tidak ada satu orang yang mampu melakukan hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu baik sesungguhnya, tetapi oleh orang Yahudi ini dibuat menjadi legalistik sekali yang harus dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Jadi mereka menjadi mendasarkan hukum Taurat ini, termasuk sunat ini, menjadi jalan keselamatan. Nah, Paulus mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan dari hukum Taurat. Keselamatan itu bukan bagi orang yang melakukan sunat, tetapi keselamatan itu datangnya dari Yesus Kristus yang disalibkan untuk dosa-dosa kita, yang olehnya, yang oleh salib Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Sekali lagi, bahwa keselamatan itu bukan datang dengan bersunat atau tidak bersunat, tetapi keselamatan itu adalah melalui Yesus yang disalibkan, mati untuk dosa-dosa kita, yang olehnya juga Allah mendamaikan dirinya buat kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 15 saya bacakan menjadi renungan buat kita. Sebab bersunat dan tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Nah, kita fokus dulu kepada nas yang satu ini. Sekali lagi, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itu yang ada artinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ciptaan baru itu bukan dikerjakan oleh manusia, tapi ciptaan baru itu adalah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Saya ulangi dan ini perlu. Menjadi ciptaan baru itu bukan hasil karya manusia, tetapi menjadi ciptaan baru itu adalah hasil karya Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saya membaca dari Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Ini kita ikuti misalnya begini, bahwa bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah menjadi ciptaan baru. Pertanyaan kita, apa saja rupanya manfaatnya menjadi ciptaan baru? Nah, Efesus 2 ayat 10 disebutkan begini, sebab kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan Allah. Nah, ini nanti kita bahas tentang pekerjaan baik ini, tetapi dari Efesus 2 ayat 10 ini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa kita adalah buatan Allah, betul. Sama seperti Adam diciptakan dari tanah dengan tangan Allah sendiri. Tetapi Adam yang pertama ini membawa manusia kepada dosa, dan upah dosa adalah maut. Nah, kemudian Yesus datang menjadi Adam kedua. Menjadi Adam kedua. Dia harus menderita di kayu salib, dia harus mati di kayu salib, dia harus dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan olehnya orang yang percaya dibaharui, diselamatkan, yaitu oleh iman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi, Kristus sebagai Adam kedua, dia harus mati menderita di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memperbaharui
kehidupan ini, kehidupan manusia. Nah, jadi kita memahami yang pertama di sini bahwa sunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi ciptaan baru itu yang ada artinya. Ciptaan baru ini dikerjakan Yesus yang disalibkan. Nah, yang pertama yang menjadi manfaatnya adalah bahwa dengan kita beriman kepada Kristus, kita percaya Yesus yang disalibkan dan mati dan dikuburkan, ada manfaat yang kita peroleh. Kita baca dalam Roma 8 ayat 29. Dikatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi ciptaan baru, kita memperoleh manfaat dari karya Yesus Kristus, bahwa kita menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus, di mana ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kalau ada orang bertanya, kita dipanggil menjadi ciptaan baru yang merupakan karya Yesus Kristus, lalu apa manfaatnya? Manfaatnya bahwa kita segambar dengan Dia, segambar dengan Yesus Kristus, dan Dia yang sulung dan kita saudaranya. Yesus Kristus anak Allah, dan di dalam itu pun kita terhisap bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Jika Yesus adalah anak Allah, maka kita pun semua orang yang percaya adalah anak-anak Allah. Yang kedua, Allah mengerjakan ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Kita dipanggil dalam Roma 12 ayat 1. Kalau ditanyakan kita menjadi ciptaan baru, apa tujuannya? Nah, kalau dalam hukum Taurat tadi orang melakukan menjadi legalistik. Saya tidak perlu bacakan bagaimana kehidupan orang Yahudi dengan hukum Taurat. Tetapi dalam surat Rasul Paulus ke Roma 12 ayat 1 dikatakan begini, jika kamu menjadi ciptaan baru, maka kamu terpanggil, kita semua terpanggil mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Itu sekali lagi, jika kita menjadi ciptaan baru, maka kita semua dipanggil supaya kita mempersembahkan tubuh kita semua menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Makanya bagi ajaran Protestan Lutheran, apa yang kita lakukan selagi hidup itu yang berharga bagi Tuhan, bukan apa yang dilakukan sesudah mati. Karena aku tahu kita tidak lagi berbuat apa-apa sesudah mati. Betul? Tidak lagi berbuat apa-apa sesudah mati. Tetapi kita berbuat selagi hidup, itu yang berharga di mata Tuhan. Jadi saya sangat senang sekali melihat PPI di gereja kita tadi masih aktif. Saya juga selalu mengapresiasi kegiatan SPPI tadi. Mereka bernyanyi. Hanya saja saya mendengar tadi ini yang terakhir ya. Ya? Iya. Jadi waktu besok 3 kan itu yang terakhir sebenarnya. Gitu ya. Nah, yang ketiga bahwa kita melalui karya Allah dalam Yesus Kristus menjadi ciptaan baru, seperti dalam Efesus 2 ayat 10 tadi, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, dalam Yakobus 4 ayat 17 disebutkan begini bagaimana? Orang yang tahu berbuat baik
tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Kira-kira awalian semua pernah kira-kira tahu berbuat baik tapi tidak melakukan? Pernahkah Bapak Ibu menunda satu perbuatan baik tidak dilakukan? Nah itu harus berubah berarti. Karena dalam firman ini, siapa yang tahu berbuat baik tapi tidak dilakukan, ia berdosa. Karena dipanggil di sini, saya baca dulu buat kita semua dari Efesus 2:10. Sebab kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sama seperti Yesus yang melakukan yang baik di hadapan Bapaknya, sama seperti Yesus yang adalah saudara dari kita manusia, dia melakukan yang baik untuk kita. Kita pun dipanggil untuk melakukan yang baik kepada sesama kita. Sekali lagi, kita dipanggil untuk melakukan yang baik dalam kehidupan kita ini, baik kepada alam sekitar kita, baik kepada makhluk lain, baik kepada sesama kita manusia. Kita dipanggil untuk melakukan kebaikan itu. Nah, inilah firman Tuhan buat kita pada sore hari ini, terkhusus untuk GKBI Jemaat Khusus Persiapan Raja Mandala menjadi ciptaan baru. Nah, bahwa kiranya jemaat ini betul-betul memperkenalkan Tuhan kepada jemaat, dan juga jemaat ini memperkenalkan bagaimana kita Bapak Ibu hidup mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan selagi masih hidup. Selagi masih hidup, itu ya. Nah, Bapak Ibu pernah mengingat lagu itu ya? Selagi masih ada waktu. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, Abang Gilang mau nggak nyanyikan itu? Mau ya, supaya tidak ngantuk ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini melayani Tuhan. Kira itulah panggilan kita semuanya, menjadi ciptaan baru. Bentuklah masing-masing dirinya menjadi berkat buat orang lain, buat makhluk lain, buat ciptaan Tuhan, kepada siapapun yang bisa Anda jangkau. Tuhan memberkati. Amin. Di Tuhan kami
mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebentar, Bapak Ibu Pendeta, istri bolehlah ke depan, kita sebentar.